Pasca banjir Aceh Tamiang, warga yang masih berjuang bangkit dari banjir justru dibuat geram oleh dugaan praktik mafia kayu di Aceh Tamiang. Di lapangan muncul keluhan soal pengangkutan kayu sisa banjir yang dinilai dilakukan secara tebang pilih dan mengabaikan kondisi lingkungan warga. Kemarahan warga pasca banjir di Aceh Tamiang menguat setelah sebuah video viral diunggah oleh akun TikTok @hotnews pada hari Ahad 21 Desember 2025. Dalam video itu, warga menyoroti aktivitas pengambilan kayu gelondongan sisa banjir yang diduga hanya menyasar kayu berkualitas tertentu yang sudah diberi tanda atau nomor. Siapa pihak yang memberi nomor atau menentukan kayu mana yang diangkut terlebih dahulu di tengah status darurat banjir? Apakah pengangkutan kayu sisa banjir ini memiliki izin resmi dan pengawasannya oleh pemerintah setempat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, Bung Agung, di saat warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berjuang untuk pulih dari hantaman banjir bandang dan longsor, sebuah pemandangan di lapangan justru memicu kemarahan publik. Warga mencium adanya praktik tebang pilih yang dilakukan oleh oknum dalam mengevaluasi kayu berpotongan besar sisa banjir yang berserakan. Menurut Anda bagaimana perihal ini, Bung? Ya, kita tahu ada satu kondisi yang cukup miris ya terkait dengan banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ini. Terutama di Aceh karena di hilir, terutama di Aceh Tamiang, itu terdapat kayu-kayu gelondongan hasil dari proses banjir yang terjadi. Yang jelas kayu-kayu ini berasal dari hulu sungai ya, hulu daerah aliran sungai, biasanya daerah pegunungan. Dan pasti itu hasil dari sebuah pembalakan. Apakah pembalakan itu dilakukan secara legal maupun ilegal ya, baik ilegal logging maupun legal logging. Yang jelas pasti ada perusahaan, apalagi yang udah ada nomornya. Yang udah ada nomornya itu pasti ada pihak korporasi yang bermain di balik itu. Nggak mungkin kalau tidak ada nomor kok perorangan, kecil kemungkinan. Yang biasanya ngasih nomor itu ya korporasi. Nah, apa yang terjadi kemudian mereka malah melakukan aksi pengambilan kayu-kayu gelondongan di bawah itu menurut saya pengawasan yang sangat minim sekali. Seharusnya kan pemerintah itu bergerak cepat ya. Dalam situasi seperti sekarang, yang begitu kan harusnya diinvestigasi, dikasih ketegasan gitu. Tapi yang terjadi sampai sekarang malah mereka bisa ngambil kayu-kayu terpilih di Aceh Tamiang, itu kan berarti menjadi aneh. Yang kemarin disampaikan oleh masyarakat pengen ngambilin kayu malah dilarang kan gitu ya, karena dianggap yang pada nomornya itu udah ada hak milik, berarti legal dianggapnya gitu loh. Nah, padahal mereka telah merugikan masyarakat kan, banjir yang sedemikian rupa, itu kan harusnya dikasih ketegasan, bukan malah kemudian dikasih keleluasaan untuk ngambilin kayu-kayu yang udah bernomor itu, udah berregister lah bahasanya, udah ada eco labelnya ya, atau semacam label lah gitu, yang itu jelas sangat besar dimiliki oleh korporasi. Hal ini menunjukkan kepada kita semua betapa lemahnya pengawasan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait dengan logging di wilayah-wilayah atas. Gitu, Bu. Dan apakah model pengurusan alam seperti saat ini ketika banjir terus menghancurkan kehidupan rakyat di Sumatera dari tahun ke tahun, terlebih pengelolaan kayu-kayu gelondongan besar sisa banjir juga menimbulkan kontroversi yang tadi telah Anda uh, sampaikan. Apakah ini bukti bahwa tata kelola buruk, Bung? Apalagi di Aceh PD juga informasi yang beredar juga tergenang banjir lagi. Ya, kalau bicara tentang tata kelola, jelas problematik. Kalau kita membaca peta yang dilansir oleh paper Kompas yang berasal dari map biomas ya, itu tergambar sekali betapa terjadi alih fungsi lahan sangat jelas sekali. Di tahun 90 itu penampakannya masih sangat hijau sekali, sementara di tahun 2024 itu sudah banyak sekali ruang yang berwarna kuning, dan yang warna kuning itu adalah perkebunan sawit dalam skala luas. Kemudian ada tambang dan ada hutan tanaman industri. Dan kita perlu catat ya,
sebelumnya ada juga HPH, hak pengelolaan hutan, di mana itu legal logging yang dikeluarkan di masa Orde Baru. Nah, eh, bacaan saya terkait dengan tata kelola ini, kenapa saya katakan problematik? Ya karena eh, apa yang terjadi hari ini menunjukkan betapa hujan itu nggak mampu ditampung oleh kondisi lahan yang seperti sekarang udah teralih fungsikan. Kalau lahan itu masih berbentuk hutan, maka hujan yang deras turun itu mampu akan ditampung oleh kanopi. Kanopi itu tutupan lahan itu, daun dan sebagainya, itu kita kira 35%. Kemudian air hujan mampu diserap oleh tanah yang ada akar-akar pohon yang kuat sekali, itu sebesar 55%. Sehingga 10% sisa air itu akan mengalir di permukaan, namanya run off kalau bahasa teknisnya. Tapi run off ini juga nggak kenceng-kenceng karena kan melewati tumbuhan, melewati pohon-pohon karena adanya hutan, sehingga dia akan pelan-pelan sampai ke ujung, sehingga nanti lancar sampai ke sungai lagi. Nah, yang terjadi hari ini banjir bandang. Kalau sudah banjir bandang, membawa logging-logging seperti itu, membawa apa, batang-batang pohon seperti itu sudah sangat menunjukkan memang ada ketidakseimbangan ekosistem kita sudah itu. Dan ketidakseimbangan ekosistem itu karena memang tata kelola kita yang masalah, terutama adalah terkait IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, izin pinjam pakai kawasan hutan itu kan yang paling gede setelah reformasi di masa Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu Menteri Kehutanannya Zulkifli Hasan. Ini sangat jelas sekali, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk sawit, untuk tambang, itu sangat clear. Dan ketika orang dapat IPPKH, ya otomatis dia akan nebang pohon dulu pasti untuk melakukan land clearing kan. Ketika dia mau nanam eh, eh, monokultur ekaliptus atau pinus misalnya, atau mau nanam sawit misalnya ya, atau mau melakukan penambangan ya, maka ada kegiatan yang namanya land clearing ya. Land clearing itu pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan itu ya maknanya deforestasi, pembukaan lahan dalam skala besar. Coba kita bayangkan saja, sejak tahun 90 sampai 2024 itu ada 1,2 juta hektar yang dideforestasi ya, yang lahan itu dibuka demikian rupa. Mungkin kita bayangkan berapa besar sih 1,2 juta hektar. 1,2 juta hektar itu dua kalinya Pulau Bali atau 17 kalinya negara Singapura. Itu kalau pakai datanya map Yumas tadi ya. Tapi kalau kita pakai datanya Walhi itu lebih gede lagi, 1,4 juta hektar penghilangan forest itu atau deforestasi itu. Kemudian kalau kita gunakan data dari Global Forest Watch, GFW, GFW, itu sangat jelas sekali angkanya lebih dahsyat lagi, 2,2 juta hektar. Jadi Anda bisa bayangkan kalau 1,2 aja dua kali Pulau Bali, kalau 2,2 ya berarti kira-kira 4 kalinya Pulau Bali. Ini luas sekali ya. Dan itu terbaca akhirnya eh, itu semua terjadi karena izin-izin dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah gitu. Nah, kondisi itu yang tidak disadari karena di negeri ini ada KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tapi itu jarang dipakai sebagai rujukan. Ada AMDAL, misalnya korporasi, analis mengenai dampak lingkungan, yaitu AMDAL abal-abal seringkali, bukan AMDAL yang sesungguhnya, gitu kan. Terus kemudian ada yang disebut sebagai apa, izin lingkungan misalnya ya, ketika dia akan melakukan eksploitasi sumber daya alam misalnya, ya itu dengan sangat mudahnya diobral oleh pemerintah di masa SBY. Sebenarnya kalau mau diurut sejak zaman Soeharto dengan HPH ya, hak pengelolaan hutan, kemudian setelah reformasi maka bisa menjadi hutan tanaman industri, kemudian bisa menjadi perkebunan sawit skala luas, bisa menjadi tambang. Nah, ini tentu hal yang tidak diperhatikan oleh pemerintah adalah dia tidak tunduk pada ilmu pengetahuan dalam konteks ini kajian lingkungan hidup strategis. Dari KLHS itu nanti akan muncul bahasa teknis yang namanya daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Nah, daya tampung dan daya dukung lingkungan ini yang akan mempengaruhi apakah benteng alam sebuah lokasi itu masih bisa bertahan atau tidak. Tapi apa yang terjadi di Sumatera hari ini, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, itu benteng alamnya sudah jebol, sudah runtuh, ya, sehingga ya kerusakan yang terjadi dan semua ini karena tata kelola, gitu kira-kira, Bung. Yang tadi telah Anda paparkan juga saat ini negara melakukan pemulihan pasca bencana, bahkan info terbaru satu persatu pohon sawit yang selama ini merambah kawasan konservasi di Teso Nilo ditumbangkan. Tapi Ahmad Zazali, Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik Agraria yaitu Puraka, menegaskan bahwa deforestasi terbesar justru dilakukan perusahaan hutan tanaman industri, Bung, bukan sawit. Lantas menurut Anda apakah akar struktural krisis ekologi ini belum tersentuh, Bung? Ini nggak perlu diperdebatkan apa sawit, apa hutan tanaman industri, apakah tambang. Yang jelas ini sudah sistemik, Bung. Nah, sekarang ini kan masing-masing saling membela diri ya. Misalnya sawit. Sawit bilang kami di daerah hilir, padahal banjir itu di daerah hulu. Hulu itu hutan tanaman industri. Nah, nanti ada yang bilang itu tambang. Yang jelas gini deh, persoalan kita tidak mempersoalkan soal sawitnya. Yang kita persoalkan adalah perkebunan sawit skala luas, skala lebar. Kita nggak mempersoalkan adanya tambang, tapi tambang yang tidak menseriusi terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, itu yang kita persoalkan. Kita tentu tidak mempersoalkan adanya hutan tanaman industri, ya, tetapi hutan tanaman industri yang skala luas itu yang kemudian menjadi persoalan. Jadi sekarang ini sederhananya begini loh, air hujan turun di hulu, harusnya bisa diserap. Ternyata nggak bisa diserap. Larilah ke bawah. Sudahlah di bawah, kemudian ada sawit. Sawit nggak bisa nyerap juga. Akhirnya tambah besar lagi. Jadi ini sudah bergelindan. Jadi sekarang bukan waktunya untuk membincang soal itu, tetapi waktunya kita bicara akar masalah, ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya sawit paling luas, paling luas, nggak bisa dipungkiri 600 sekian ribu hektar itu lahan sawit. Hutan tanaman industri itu nomor 2 memang. Sekitar, coba nanti kita datanya dibuka lagi ya, 9.000 atau berapa gitu. Baru kemudian tambang gitu. Memang yang paling besar ya sawit. Cuman banyak orang bilang sawit itu di eh, wilayah dataran rendah gitu. Tapi persoalannya ini sudah jadi sistemik. Intinya gini loh, ketika ada deforestasi melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk apapun dia, maka ini jelas akan menjadi kemudaratan buat masyarakat terkait dengan air, terkait dengan serapan air, terkait dengan runoff, terkait dengan erosi, tanah longsor, banjir. Ini sebuah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita tidak anti sawit, kita tidak anti tambang, kita tidak anti hutan tanaman industri, tapi yang menjadi persoalan adalah kebijakan deforestasi yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini yang menjadi persoalan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita mengambil dari sudut pandang Pak dosen UGM ya, dosen UGM Pak, Astagfirullahaladzim, lupa saya namanya. Nanti coba kita cek lagi, itu menggambarkan dengan sangat jelas betapa betapa ini semua terjadi karena ada dua hal paling enggak untuk kita baca, ya, penyebab ini terjadi itu dua hal. Satu, apa yang disebut dengan eh, kerentanan ekologis. Kerentanan ekologis itu terjadi karena pembukaan lahan dalam skala besar dan melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, itu yang disebut deforestasi. Kenapa terjadi deforestasi? Ya semua, ada sawit skala besar, ada hutan tanaman industri skala besar, ada tambang, yang itu semua dilakukan deforestasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu penyebab ini terjadi karena digandakan oleh apa yang disebut climate change, atau climate change itu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini karena siapa sih perubahan iklim? Terjadi pemanasan muka laut sehingga terjadi penguapan atau evaporasi dalam skala besar, kemudian terjadi awan dalam jumlah besar di langit gitu ya, di atas ya, dalam jumlah besar, terus kemudian muncul siklon tropis
sehingga muncullah hujan dalam skala yang sangat besar seperti yang terjadi di Aceh kemarin kan kira-kira 2 hari itu 300 mm itu sangat besar sekali, deras dan badai gitu loh. Nah ini yang menjadi sebuah persoalan memang dan itu kenapa terjadi? Ada penelitian yang dilakukan oleh lembaga otoritatif namanya IPCC ya, Intergovernmental of Climate Change (IPCC) ya, Intergovernmental Climate Change itu membuat laporan berkala tentang climate change dan yang terbaru adalah sinergi report tahun 2023 itu menggambarkan sangat jelas bahwa climate change atau siklon tropis atau kemudian pemanasan global yang menyebabkan jumlah air skalanya besar sekali, gas rumah kaca itu terjadi karena ulah tangan manusia seperti karena emisi karbon, industrialisasi skala besar yang menyebabkan emisi karbon cukup besar, terus kemudian karena pembukaan lahan yang menyebabkan emisi karbon juga meningkat. Nah ini semua akumulasi karena ulah tangan manusia yang menerapkan kapitalisme sejak tahun 1800-an sehingga menimbulkan kerusakan. Ditambah dengan kerentanan ekologis deforestasi tadi, terjadilah bencana yang luar biasa. Saya pikir saya sependapat dengan apa yang ditulis oleh Raja Swami dalam bukunya Capitalism and Catastrophe ya. Itu dikeblas bahwa kapitalisme itulah yang menyebabkan terjadinya katastrofi, yaitu malapetaka bencana yang terjadi di mana-mana itu karena penerapan kapitalisme. Kalau dalam konteks Indonesia ya peng-peng, penguasa pengusaha gitu, di mana penguasa itu nanti akan dibantu oleh pengusaha untuk menjadi aparat, menjadi pejabat. Setelah menjadi pejabat, maka dia harus melayani izin-izin untuk korporasi. Dan itulah yang merusak sekarang ini. Gelindan kerusakan luar biasa di Sumatera kemarin itu menunjukkan kepada kita semua ada gelindan peng-peng, gelindan korporatokrasi yang merusak alam. Dan itu adalah kesengajaan atau kebijakan sengaja untuk membunuh umat manusia. Gitu, Bung. Baik, jazakallah sekali lagi Bung Agung untuk pemaparannya dan pencerahannya ini Sama-sama. menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa peng-peng ini harus diputus gitu ya Bung rantai Ya. pasoknya. Jazakallah sekali lagi Bung Agung untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Giswara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.